Suasana di Gor Ken Arok Malang lagi panas banget. Jakarta Pertamina Enduro baru aja ngasih pelajaran berharga buat Jakarta Electric PLN soal gimana caranya jadi juara bertahan yang beneran. Pertandingan seri kelima Proliga 2026 ini bukan cuma laga biasa, tapi benar-benar jadi ajang pamer kekuatan. Rekor menang terus yang selama ini dibanggain anak-anak Electric PLN hancur lebur cuma dalam 3 set langsung. Skor akhirnya lumayan bikin nyesek pendukung Electric PLN, yaitu 25-13, 25-21, dan 25-17. Dominasi Jakarta Pertamina Enduro udah kelihatan banget sejak wasit New Fluid pertama. Mereka nggak kasih napas sedikit pun buat lawan buat ngembangin permainan atau sekedar cari ritme. Megawati Hangeskri dan kawan-kawan mainnya udah kayak mesin yang baru diminyakin. Kompak banget dan ngerusak pertahanan lawan tanpa ampun. Banyak orang mungkin langsung nyalain Megawati Hangestri sebagai penyebab utama kekalahan Electric PLN. Padahal kalau mau jujur secara teknis, masalahnya bukan cuma soal serangan lawan yang ngeri. Kekalahan ini gara-gara fondasi dasar permainan Jakarta Electric PLN yang mendadak ambyar di saat yang paling penting. Voli itu kan permainan sistem, jadi kalau ada satu bagian kecil yang lepas, seluruh strategi bakal bubar jalan. Sebenarnya, Jakarta Electric PLN punya modal PD yang tinggi pas masuk lapangan di Malang. Mereka datang dengan catatan menang terus yang harusnya bikin mental makin kuat. Tapi anehnya, beban buat jaga rekor itu malah jadi bumerang yang bikin tangan para pemain kaku. Mereka main kayak takut salah, padahal di olahraga level tinggi, rasa takut itu malah jadi undangan buat lawan buat nyerang habis-habisan. Asisten pelatih Jakarta Electric PLN, Alim Suseno, berusaha tetap tenang walau muka kecewanya nggak bisa ditutupin di area technical zone. Di tengah berisiknya supporter, dia cuma berdiri sambil lipat tangan, ngeliatin anak asuhnya yang nunduk lesu pas set kedua kelar. Suaranya kedengaran berat pas evaluasi timnya yang gagal jaga konsistensi. Receive 4 kali. Akhirnya kami melakukan kesalahan yang berturut-turut sampai set kedua, dan mereka bisa mendapatkan 12-5 poin terlebih dahulu, kata Alim Suseno, dengan nada tegas tapi kelihatan nyesel banget. Matanya fokus ke lapangan, kayak lagi muter ulang kejadian receive jelek yang jadi petaka buat timnya. Dia tahu banget kalau receive nggak benar, setter nggak bakal bisa kasih umpan manja buat para spiker buat balas serangan. Masalah receive atau penerimaan servis ini emang penyakit lama yang sering kumat pas lagi genting. Kalau tim sampai gagal receive 4 kali berturut-turut, itu bukan cuma soal teknik lagi, tapi soal fokus sama komunikasi. Di level Proliga, kasih poin gratis lewat kesalahan sendiri itu sama aja kayak bunuh diri taktis. Pertamina Enduro yang udah pengalaman, jelas nggak bakal buang peluang emas kayak gitu buat terus nekan. Perbandingan kedua tim ini kelihatan kontras banget kalau ngomongin mental juara. Jakarta Pertamina Enduro mainnya tenang banget, kayak udah tahu bola mau kemana sebelum dipukul lawan. Sebaliknya, Jakarta Electric PLN kelihatan panik dan telat terus antisipasi serangan balik. Beda kelas ini berasa banget di set pertama, pas skornya beda jauh, yang nunjukin ada gap mentalitas yang harus cepet dibenerin. Kalau dibandingin sama laga-laga sebelumnya, Electric PLN biasanya bisa keluar dari tekanan gara-gara rotasi pemain yang oke. Tapi di Malang, strategi itu nggak jalan karena servis dari Pertamina Enduro bener-bener ngerusak koordinasi lini belakang mereka. Pemain kayak Megawati nggak cuma nakutin lewat smash keras, tapi juga lewat servis yang akurat dan susah ditebak. Ini yang bikin barisan receive Electric PLN kocar-kacir. Logika gampangnya, di voli itu siapa yang pegang bola pertama, dia yang bakal ngatur pertandingan. Pertamina Enduro paham banget soal ini. Makanya mereka pakai strategi servis agresif buat ngerusak sistem serangan Electric PLN dari awal. Efeknya, Electric PLN kepaksa bertahan terus dan susah buat nyerang balik. Pola permainan yang kebaca ini bikin blok-blok dari Pertamina Enduro gampang banget matiin poin lawan.
Kekalahan ini harusnya jadi alarm keras buat manajemen sama pelatih Jakarta Electric PLN sebelum masuk fase yang lebih berat. Punya pemain bintang doang nggak cukup kalau urusan dasar kayak receive sama defense masih bolong-bolong. Mereka harus belajar dari Pertamina Enduro yang bisa tampil solid sebagai satu tim, nggak cuma ngandelin 1 atau 2 orang doang. Kerjasama tim itu kunci kalau masih mau angkat trofi di akhir musim. Intinya, Jakarta Pertamina Enduro sekarang emang masih ada di level yang beda dibanding tim lain di Proliga 2026. Menang telak 3-0 ini bukti kalau status juara bertahan itu bukan cuma label, tapi identitas yang mereka buktiin di lapangan. Buat Jakarta Electric PLN, kekalahan ini jadi pil pahit yang harus ditelan, biar timnya makin dewasa dan gak jatuh di lubang yang sama. Persaingan jadi juara sekarang makin ketat, dan cuma tim dengan receive paling stabil yang bakal bertahan sampai akhir.